Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiana Izatur Rahma. Saya dari Offering EE S1 Pendidikan Akuntansi. Di sini saya akan membahas tentang pendapatan nasional untuk memenuhi tugas mata kuliah kemampuan dasar mengajar. Karena dengan kondisi seperti ini, saya akan buat pembelajaran ini seperti pembelajaran pada bimbel online yang telah banyak di masyarakat. Nanti saya akan menampilkan slide seperti pada bimbel-bimbel pada umumnya, karena dengan kondisi saat ini saya tidak bisa menerangkan pada kelas maupun dalam bentuk presentasi LCD. Jadi saya akan menerangkan dengan menggunakan presentasi yang saya tampilkan pada layar. Hari ini kita akan membahas tentang pendapatan nasional. Untuk tujuan pembelajarannya itu ada memahami pengertian pendapatan nasional, menerapkan konsep pendapatan nasional dalam kehidupan sehari-hari, memahami konsep pendapatan nasional, dan menghitung konsep pendapatan nasional dengan beberapa pendekatan. Dan yang selanjutnya adalah apa sih pengertian pendapatan nasional itu? Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di suatu negara dan dalam periode waktu tertentu. Biasanya waktu yang dimaksud yang jangka pendek itu selama 1 tahun dan yang jangka panjang itu kurang lebih selama 10 tahun. Selanjutnya, manfaat menghitung pendapatan nasional. Yang pertama, menjadi informasi paling penting bagi pemerintah sebagai pengelola ekonomi suatu negara. Jadi pemerintah itu menghitung pendapatan nasional suatu negara itu digunakan untuk berapa sih pendapatan nasional yang diterima Indonesia atau yang diperoleh Indonesia selama kurun waktu tertentu. Yang kedua, menjadi acuan dalam sektor perekonomian. Sebagai contoh, sektor industri minyak. Jadi di sini itu bisa diartikan sebagai kalau kita memproduksi minyak itu digunakan untuk masyarakat untuk memperoleh faktor produksi itu seberapa banyak dan memperoleh keuntungan seberapa. Dan yang ketiga itu mengetahui pendapatan setiap daerah. Hal ini dilakukan untuk menjadikan suatu acuan yang diberikan kepada suatu negara untuk memberikan anggaran-anggaran yang akan ditetapkan bagi suatu daerah. Dan yang selanjutnya, yang keempat, itu mengetahui pendapatan real masyarakat suatu negara. Jadi di sini pendapatan nasional itu berfungsi sebagai mengetahui pendapatan masyarakat di daerah. Contohnya itu di daerah A, masyarakat memperoleh pendapatan itu seberapa dan dalam sektor apa, itu akan diteliti oleh pemerintah melalui pendapatan nasional. Dan yang kelima adalah membandingkan kemajuan negara dengan negara lainnya. Hal ini juga sebagai acuan suatu negara yang penting karena akan membandingkan negara dengan negara lainnya itu dalam sektor apa. Untuk yang selanjutnya kita membahas tentang konsep pendapatan nasional. Yang pertama, produk domestik bruto atau gross domestic product adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan seluruh warga atau masyarakat dalam suatu negara termasuk warga negara asing yang berada di dalam suatu negara dalam periode waktu tertentu. Hal ini bisa dicari atau dihitung dengan menggunakan dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan pengeluaran, yaitu mengukur jumlah yang dibelanjakan pada semua barang akhir periode tertentu. Dan yang kedua, pendekatan pendapatan, yaitu mengukur pendapatan, upah, sewa, bunga, dan laba yang diterima oleh faktor produksi dalam memproduksi barang akhir. Hal ini juga bisa dilakukan dengan menghitung, dengan mengetahui pengertian yang sudah disebutkan tadi. Jadi, untuk pendekatan pendapatan itu bisa dihitung dengan menjumlahkan semua faktor-faktor pendapatan, upah, sewa, dan bunga maupun laba yang diterima oleh faktor produksi. Jadi perbedaan pengeluaran dan pendapatan itu, yang pertama, kalau pengeluaran kita mencarinya dengan GDP sama dengan C plus I plus G ditambah ekspor dikurangi impor. C itu sebagai konsumsi, I sebagai investasi, G itu pengeluaran pemerintah ditambah ekspor maupun dikurangi impor.
Untuk contoh soalnya, diketahui data berikut. Pengeluaran konsumsi sebesar 30 miliar, investasi pengusaha 20 miliar, ekspor 17 miliar, impor 7 miliar, dan pengeluaran pemerintah 5 miliar. Jadi kita bisa identifikasi dalam soal ini menggunakan pendekatan pengeluaran karena di dalamnya ada pengeluaran, investasi, dan pengeluaran pemerintah. Jadi kita bisa menghitungnya dengan cara rumus yang sudah saya sebutkan tersebut. Jadi yang sudah saya singgung tadi, untuk mengetahui perbedaan pendekatan pengeluaran dengan pendapatan itu, kalau pengeluaran bisa dihitung dengan menghitung koefisien C konsumsi, I investasi, G pengeluaran pemerintah, X ekspor, dan I impor. Y itu sebagai koefisien pendapatan nasional. Dan soal tersebut bisa dijawab sebagai berikut. Y itu koefisien pendapatan nasional, dan C konsumsi, I investasi, G pengeluaran pemerintah, X itu ekspor, dan M itu impor. Dan di sini bisa dikerjakan sebagai berikut. C itu 30 miliar, I 20 miliar, G-nya 15 miliar, X 17 miliar, dan M-nya 7 miliar. Jadi semuanya itu ditambah dan yang dikurangi itu ekspor dikurangi impor sama dengan 75 miliar. Jadi tinggal kita ingat-ingat aja yang semua faktor itu ditambah, yang dikurangi hanya ekspor dan impor. Dan yang selanjutnya adalah pendekatan pendapatan. Apa sih pendekatan pendapatan itu? Pendekatan pendapatan. Dan untuk mencari pendekatan pendapatan, nanti kita akan menggunakan yaitu R, W plus I plus P. Jadi ada contoh soal, misalkan dalam sebuah kasus sebuah unit usaha membutuhkan lokasi untuk kantor. Kemudian mereka menyewa tanah sebesar 70 juta. Lalu dalam sebulan pendapatan dalam bentuk upah pekerja sebesar 400 juta. Selain itu, perusahaan tersebut memiliki bunga modal usaha sebesar 50 juta. Perusahaan tersebut juga memiliki laba usaha sejumlah 30 juta. Lalu bagaimana jika menghitung pendapatannya? Jadi kita bisa mengetahui dalam soal tersebut itu tidak ada yang seperti pendekatan pengeluaran tadi. Jadi kita memakai rumus R plus W plus I plus P. Bisa dikatakan R itu rent atau sewa yang faktor produksinya adalah tanah, W itu upah gaji yang faktor produksinya tenaga kerja, I itu interest bunga dan faktor produksinya itu berupa modal, P itu profit laba yang faktor produksinya itu berupa skill. Jadi perbedaannya dengan pengeluaran tadi, nggak ada pengeluaran pemerintah, faktor pengeluaran pemerintah, investasi maupun konsumsi dan ekspor impor. Jadi bisa dibedakan dengan sangat mudah. Jadi kalian itu bisa membedakan pendekatan pendapatan dengan pendekatan pengeluaran itu dengan faktor-faktor atau rumus-rumus yang ada di dalamnya. Jadi kalau ada C konsumsi itu pasti pengeluaran, dan yang terakhir ini kalau ada R, ada W, ada P atau sewa, ada pendapatan, ada upah, itu pasti pendekatan pendapatan. Jadi kalian harus bisa mengingat-ingat sih apa sih perbedaannya pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan, karena ini pasti banyak sekali yang keluar dalam ujian, karena pasti yang terkecoh dengan kedua soal ini, karena GDP itu mempunyai dua cara untuk menghitung pendapatan nasional. Nah, dalam kondisi seperti saat ini, dalam belajar yang kita lakukan secara online, kalian harus tetap semangat, karena walaupun keadaan dalam apapun, kita harus tetap yang namanya belajar itu diutamakan, karena
dengan kita belajar kita akan mencapai cita-cita dan kita bisa mengembangkan bakat dan minat untuk membuat negara kita itu lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, terutama dengan belajar pendapatan nasional ini. Jadi nanti pada akhir pelajaran nanti, dan yang terakhir adalah GNP. GNP itu cara menghitungnya pendapatan WNI ditambah pendapatan WNI luar negeri dikurangi pendapatan asing. Contoh soalnya ini kalian kerjakan, nanti dikirim atau diisi di kolom komentar ya, nanti ditulis nama dan kelas kalian karena pembelajaran ini kita lakukan secara online. Terima kasih. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.